Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Kembali bersama aku, Kiara Leswara. Dan gak kerasa ini udah September atau mendekati September di saat aku upload ini. Pokoknya aku gak nyangka banget kita udah masuk ke bulan berber gitu ya. But anyways, hari ini kita akan bahas my August favorites. Dan sebenarnya lumayan cukup beragam kalau menurut aku, karena ada dari hair care, ada dari body care, ada dari makeup juga gitu. Jadi kalau kalian penasaran what are my favorites this month, please keep on watching. Oke, mari kita mulai dari lipis, karena as you guys can see lipis aku tuh udah agak pudar sengaja seperti biasa. Kita akan pakai di sini ya. Jadi aku hapus dulu. Pertama adalah ini, Lily by Red. Ini namanya Glassy Layer Fixing Tint yang warna Cheeky Peach. Ini sebenarnya aku baru suka akhir-akhir Agustus, karena mid to akhir, karena tahu ini gara-gara waktu itu personal color test, masih belum move on dari itu. Aku salah satu best color itu, salah satu contohnya ini produknya, dan aku langsung check out hari itu juga deh kalau nggak salah, karena I love the result. Jujur kayaknya kalau nggak personal color test aku tuh nggak akan beli warna kayak gini, kecuali untuk review. Tapi jadinya suka banget karena selain warnanya, formulanya dia tuh tipenya antara gloss sama minyak gitu aku ngerasanya. Tapi nyaman banget sih, nggak berat sama sekali. Finishnya tuh tapi nggak yang glossy banget sampai ada juicy layer di atasnya gitu, nggak, cuman ya wet look gini. Nanti tuh bagus parah. Dan pokoknya setiap abis pakai ini, mau itu bare face, mau itu pakai makeup, aku ngerasa kayak makeup looknya tuh jadi kelihatan lebih segar dan muda vibes ya, karena mungkin kayak apa ya, kayak healthy lips aja gitu. Dan kalau masalah transfer proof atau enggak, sininya segini, di bibirnya masih ada. Yang lebih ke transfer tuh si lapisan minyak glossy-nya di atasnya itu sih, tapi warnanya tetap ada di sini aku. Cuman dia pigmentasinya nggak yang terlalu pekat ya. Jadi kalau menurut aku lebih ke arah lip tint-nya agak-agak sheer gitu, which I really like ternyata, karena bagus, kayak natural banget. Jadi nyatu banget sama tekstur bibir natural, apalagi kalau lagi nggak dandan. Love it. So Lily by Red, ini ada banyak sih warnanya, cuman aku karena waktu itu yang cocok di aku itu ini, jadi aku beli yang ini dulu. Nah, another lip yang aku suka tuh, stay-nya masih ada ternyata. Yang aku suka adalah ini. Ini juga aku nggak kira aku bakal suka. Setelah personal color aku suka banget. Si Glassy Stain-nya Amina, ini awet banget juga ya. Yang warnanya 05 Spring Dazzle. Genjreng ya, tapi suka banget ternyata. Pakai dikit aja. Kalau dipakai di bare face, aku suka banget kayak ini buat lari, apalagi karena dia kecil. Gak aku bawa sih, cuman taruh di tas di mobil aja gitu biasanya. Cuman dia agak sedikit, kadang-kadang tuh masih ada kayak masuk ke gumpal di tengah situ dikit doang gitu sih. Ya udah, nggak apa-apa. Cantik kan warnanya, seger banget. Aku suka banget dan dia cukup awet juga. Ini bersih ya, tangan kayak ini. Gak ada apa-apa kan sama sekali. Dia lebih pekat warnanya dan lebih nahan stainnya. Terus produk bibir yang terakhir yang aku suka banget adalah JWS Gleaming Wonderful Shiny Plump Glossnya dari Mother of Pearl-nya Tasha. Ini itu pertama dia aplikatornya kayak gini, kayak aplikator concealer ya guys, gede gitu. Jadi feel-nya pas kalian pakai tuh udah enak banget, kayak empuk di bibir kalian. Nah warnanya kan agak kayak apa nih, ungu gitu ya. Sekalian pakai di bibir kalian, dia enggak kok, dia nggak terlalu yang kayak, bukan tipe gloss yang pekat banget gitu warnanya. Jadi emang bagus buat, menurut aku, buat layering gini loh. Dan ini tuh wet looknya tahan banget karena dia memang fokusnya di shine ya, dan ada plumping effectnya juga tuh. Tapi nggak terlalu yang, tahu nggak sih, aku tuh pernah cobain soalnya lip plumper yang bener-bener, atau plumping gloss lain yang bener-bener berasa banget gitu. Ini tuh nggak yang mengganggu atau menyakitkan ya. Mentolnya ada semriwing ses gitu, cuman sekali itu, cuman gak yang ganggu banget. Tapi memang bibir kalian gak yang jadi super gede banget gitu sih, tapi ada efek sedikit plumpingnya. I love this di atas nude lips or anything, karena kayak ngasih a hint of color dan a lot of shine, and that's what I like. Kalau dari jauh nggak kelihatan ada kayak glitter atau gimana, cuman kalau dari dekat sebenarnya tuh ada. Kalau di sininya, kalau kalian lihat ini di botol sini, ada kayak bintik-bintik shimmer, not glitter ya, shimmer, gold shimmer. Ini mata gue yang salah nggak sih? Kok kayak gold ya? Iya bener, kayak gold shimmer gitu. Tuh ya kan, jadi makanya bikin ekstra cantik. Nah maksud aku bukan gloss yang super pigmented, adalah kayak gini. Jadi misalnya ini aku punya si lifter glossnya Maybelline. Ini tuh tipe gloss yang emang berwarna banget. Dia emang kayak kalian pakai lip cream tapi glossy gitu loh. Jadi dia mewarna banget. Sedangkan GWS-nya MOP itu dia lebih kayak gini. Ada warnanya tipis-tipis aja. Jadi dia itu lebih fokusnya, kalau yang tadi aku bilang ya, lebih ke plumpingnya, ke shiny-nya sih. Shiny-nya tuh bener-bener awet banget. Dan aku tuh sekarang emang lagi suka banget, pasti harus ada sedikit aja hint of gloss on top of
main lip. Aku ngerasa bikin kulit aku keseluruhannya lebih kelihatan sehat gitu loh kalau misalnya look aku ada glossy-glossy-nya. Lanjut, kita masuk ke produk selanjutnya yaitu hijab. Hijab ini adalah La Vie yang Skiff Tie Instant. Nah, di sini tuh tulisannya pre-order, tapi kan aku manusia tidak punya kesabaran ini kalau masalah online shop. Jadi aku sering pesan star atau same day gitu. Nah, terus ternyata cepet. Jadi kayaknya kalau kalian baca pre-order di sini, kalian berdoa aja kalian hoki, karena kadang-kadang tiba-tiba malah ada gitu, langsung ada. Kenapa sih aku suka? Jadi awalnya tuh aku kira ini tuh sama aja kayak instan mereka yang dulu. Pokoknya yang instan yang bahannya tuh kayak jersey namanya ya, kayak kaos. Kalau ini tuh dia kaosnya kayak tensel gitu loh, jadi lebih tipis, lebih lembut, dan karena lebih tipis itu jadi lebih nempel di muka gitu dan gak berat jadinya hijabnya. Kalau yang sebelumnya lebih berat, daripada ini enteng banget dan PW banget. Tapi aku tuh pakai magnet, nanti itu juga masuk favorites aku, bentar aku bahas. Dan aku suka bangetnya karena dia itu udah, kan dia tipenya yang udah diciputnya gitu ya, tapi mungkin karena bahannya juga bagus ya, jadi si Ciputa itu tuh nggak bikin kayak sesak nafas. Dan by the way aku udah beli kayak banyak warna yang tersedia, kecuali warna apa ya, putih aku nggak beli, belum putih udah beli gue, udah beli lagi ternyata. Udah deh, pokoknya ada beberapa warna aku belum punya. Itu ruang Ciputnya gede, tapi ini kok nggak gerak-gerak gitu, kalian ngikat aja kan, karena kan bisa kalian ikat tuh, jadi nggak sempit di kepala kalian. Terus juga ini tuh nggak usah disetrika udah jadi gitu, karena dia bisa kalian tarik itu kan, jadi kayak ngetat gitu, dan bahannya lentur ngikutin. Aduh, pokoknya mempermudah hidup. Aku sering banget kalau misalnya weekend pakai ini, atau kayak misalnya nganter atau main sama outdoor gitu, aku pakai ini. Simple banget soalnya, dan dia itu cuttingannya kayak rounded gitu loh. Kebayang nggak sih rounded tuh? Maksud aku nggak tahu sih ya, sebenarnya aku juga kurang paham perpashminaan, ini kan lebih ke pashmina ya. Nah itu dia ujungnya tapi kayak rounded gini, jadi aku nggak tahu apakah itu for aesthetic purpose atau itu emang, tapi ngaruh juga ya ke hasil akhir looknya tuh kayak, dan pemakaiannya tuh jadi sangat mudah, dan pokoknya finishnya tuh selalu rapih aja gitu. Kan tau kan, aku tuh orang ruwet banget kalau misalnya sama pashmina-pashminaan biasanya gitu. Jadi pashmina instan pun tuh lumayan tricky di aku gitu. Beberapa aku nyoba beli juga gak cocok. Ini tuh aku cocok banget, sampai aku makanya nyetok aja deh warna-warnanya gitu. Nah ini ada warna juga yang apa nih, cloudy, putih, baby pinknya, yang kremnya. Nah aku juga cobain kan beli si Skiff yang pashmina, pokoknya bukan yang instan deh. Nah tapi aku tuh gak begitu suka karena jadinya harus ngebentuk sendiri kan. Nah ini tuh framing. Nah sebenarnya kunci di sini. Aku suka framing, hasil akhir framingnya gitu loh, di muka aku ngerasanya aku suka gitu. Mau bilang oke, itu kayak agak malu sendiri ya. Kok lu kayak narsis banget, tapi maksudnya paham kan, kayak aku cocok gitu loh rasanya dengan ini semua. Meskipun memang aku agak tahu bulatmu, cuman emang oke. Nempelnya tuh dan segalanya tuh kayak udah pas aja gitu buat aku sehari-hari gitu sih. Pada intinya aku suka lah gitu. So good job Vira and team. Anyways, let's talk about the magnet. Nah, ini kan dia tuh tipenya sebenarnya gini loh hijabnya. Nah, dia tipenya yang kayak kalian tuh bisa tinggal lempar-lempar aja gini, udah cantik kan. Cuman saya kan agak gerabak-gerubuk ya orangnya. Jadi agak nggak bisa tuh kalau nggak disatukan. Pakai jarum pentul itu dia lumayan susah dan aku takut rusak. Karena dia bahannya kan kaos, jadi harus ekstra gitu loh. Kalau nggak dia ketak-ketik pas lagi mentah lagi. Magnet adalah jalan ninjaku. Aku tahu ada peneliti Turki ya, tapi sih yang kayak dia gitu. Cuman aku tuh dulu pernah pakai kayak gitu dan aku tuh sebel sama ujungnya yang suka nongol-nongol dan nancep-nancep ke dagu. Akhirnya aku beli magnet gitu. Magnet ini itu mereknya apa ya? Aku udah beli toko Orange. Ini magnetnya kuat banget. Dia itu soalnya aku coba di tas ya. Itu di antara bahan kulit tuh dia masih bisa nempel. Coba ya. Coba deh ini. Ini kita tebelin. Tuh. Mungkin ini demonstrasi yang sangat buruk sih. Tapi ini magnetnya kunceng dan ukurannya pas. Nah ini namanya dari Tia Label, magnet bulat aksesoris. Ini harganya lebih mahal sih daripada magnet-magnet yang ada di e-commerce itu. Cuman dari segi kualitasnya aku cocok banget gitu ya. Jadi kalau kalian lagi cari magnet-magnetan buat hijab bisa cobain itu. Haircare aku lagi suka banget sama ini. Ini adalah Dankali Marula Oil Repair Hair Mask. Ini itu satu ya, gede banget. Jadi ini emang pas beli agak mahal, 3.000, tapi gede banget dan itu full tube sampai atas, 550 gram. Dan dia itu tipenya yang ada kayak bulir-bulir di dalamnya, apa sih, kayak bulir-bulir bintik-bintik minyak kayak gitu sepertinya. Nah aku tuh sebenarnya cuman mencari, waktu itu lagi ke social lab, terus lagi mencari kayak krim batan buat di rumah gitu yang melembutkan aja. Sebenarnya rambut aku tuh udah termasuk yang lemes dan fine hair gitu, jadi tapi ujung-ujungnya tuh gampang kering. Nah jadilah aku beli dia. Sebenarnya pilihannya yang warna merah kan, dan kalau aku lihat reviewnya tuh di internet kebanyakan orang lebih suka yang warna merah. Cuman aku belum pernah cobain itu, jadi aku belum bisa review. Mungkin nanti kalau aku udah cobain, kalau udah habis ya, aku bisa
kasih komparasinya. Tapi so far ini aja menurut aku udah enak banget. Wanginya tuh wangi banget tadi, terus abis itu lembut banget pakai sedikit aja. Dan aku tuh juga tipenya yang males nunggu lama-lama, jadi kadang-kadang nggak aku tungguin sesuai waktunya. Ini kan harusnya ditungguin 10 menitan ya, males. Jadi paling 2 menitan aku udah kayak bilas. Dan aku tuh pakai ini buat jadi conditioner aku karena cuman sedikit aja pakainya, jadi nggak usah dipakai buat kayak cream bath gitu. Ternyata itu malah oke banget buat daily use gitu loh. Aku nggak tahu sih sebenarnya boleh atau enggak, cuman aku nggak ngeliat ada sesuatu yang kayak hair scrub atau suatu treatment yang aneh-aneh. Ini kan buat melembabkan kan sebenarnya kalau aku ngelihatnya. Jadi aku sih so far juga aman-aman aja, dan aku pakai itu di batang ke ujung rambut gitu. Ini jadi halus parah rambutnya dan lebih jatuh, lebih gampang diatur. Lovely. Menurut aku ini worth it. Another body care yang aku suka adalah ini, The Body Shop Shower Gel yang white mask. Padahal ini beli pas GXB, tapi udah tinggal segini karena Ala sangat cinta sama shower gel ini. Satu, tidak kering, itu pasti, karena aku benci sabun yang bikin badanku kering. Kedua, wanginya emang beneran kayak white mask yang low itu. Wanginya so soft and fresh. Kalian harus cobain si white mask low itu menurut aku enak banget. Ini aku kayak tadinya beli buat sabun pagi, karena aku tuh kan kalau pagi suka kayak agak ngantuk banget ya. Jadi mandi pakai yang wangi-wangi gitu, tapi ujung-ujungnya aku pakai terus tiap mandi karena nggak tahan, pengen pakai ini terus. So wangi. Almost setiap mandi aku pakai, kecuali kalau misalnya aku habis lari atau ada kegiatan outdoor, itu biasa aku pakai yang ada antibakterinya, which is si Lifebuoy yang pink. If you know, you know. So yeah, this one is Ala proof, super wangi, tapi wanginya nggak bisa dibilangin super tahan lama banget gitu, enggak sih. Kalau kalian mau super awet banget, kalian cocokin aja semuanya, rangkaiannya, body butternya, apanya, parfumnya gitu. Cuman bikin sensasi mandinya tuh menyenangkan banget. Aku tuh suka banget sama concealernya Second Date yang warnanya itu N15 sama C15. Karena mereka itu satu kecil, jadi buat pergi-pergi enak. Kedua, mereka tuh concealernya lembab banget ya. Jadi ini setelah aku banding-bandingin, mana salah satu concealer yang paling lembab yang aku punya, tapi tetap high coverage. Lihat deh. Tapi aku udah pakai bedak sih, jadi mungkin ini akan gagal sedikit. Tapi I just wanna show you guys the coverage. Ini karena ini langsung lifted. Ini dipakai di bare face bagus banget loh guys. Kayak yang kalian pakai ginian, habis itu tipis-tipis pakai bedak di atas ya. Udah gitu doang. Itu bagus. Aku pakai N15 buat color correcting bawah mata sama jerawat-jerawat. Terus pakai C15 buat ngasih warna normal kulit aku gitu. Dan dia nggak gampang keriting dan lumayan awet juga di bagian jerawat-jerawat yang lagi kering toh kan, jerawat-jerawat kering yang merah banget tapi kering juga, jadi kalau ditutupin tuh suka agak susah gitu. Caca, ya kan? Lovely. Bedaknya cobain deh guys. Ini adalah Merk Ready ya. Bedak Merk Ready itu menurut aku bagus banget. Ini yang bedak padatnya agak mirip ya, aku nggak bilang dupe ya, mirip feelnya sama si ini Charlotte Tilbury. Aku merasa feelnya kalau di kulit aku tuh agak mirip, tapi dengan extra coverage dibanding Charlotte Tilbury. Tapi tipenya agak mirip tuh, tipe-tipe bedak-bedak yang gini nih tuh. Nih kalian lihat aja deh, aku pakai buat touch up tuh ya, nggak ada butirannya yang terbang sama sekali tuh, kan langsung hilang pori-porinya. Bagus banget ya. Dia baru ada 3 warna. Mari kita doakan semoga bisa bertambah terus-terusan. Suka banget. Cuman ini emang kelihatan lebih matte nih, karena aku tadi udah bedakan kan, tapi nggak se-full matte ini gitu. Ini karena saking aja aku sebenarnya tadi udah bedakan. Oh, lastly, aku suka banget sama skin tintnya Rose All Day. Jadi ini menurut aku adalah penyelamat aku ketika kulit aku nih lagi rusak banget kan, skin barrier-nya, sampai jidat aku tuh jerawatan kayak apaan. Aku males pakai foundation kalau buat weekend, tapi aku pengen tetap cetar gitu kan, jadi aku pakai ini. Dan ini itu skin tint yang awet banget gitu, awet itu sama hampir sama lah kayak foundation. Jadi aku suka, dia nggak yang terlalu tinggi coveragenya, jadi tetap berasa tipis dan tetap kelihatan kayak kulit, tapi at the same time ini awet gitu. Jadi aku suka banget. Aku pakai warna light, mungkin kekurangannya cuma di packagingnya aja karena jadi agak sedikit beleber. Bisalah diimprove nanti sama Rose All Day ya di kedepannya, tapi formula wise sudah cantik pol. Anyways, I think that's all for this month's favorites. Thank you so much udah pada nonton. I really hope to see you guys soon on my next one, and have a great day. Bye guys. Annyeong.